Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again with me. Saya Anwar di Anwar Motovlog. Nah, itu aku. I love you. Goblok. Oke. Di video kali ini gua akan membahas salah satu komponen motor, yaitu ais. Untuk lebih jelasnya simak terus video gua. Sudah subscribe belum? Kalau belum silahkan subscribe. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau tak, gua bom rumah lu. Pengertian AIS. AIS atau Air Induction System adalah istilah yang dikenal di bengkel-bengkel untuk sistem secondary air supply atau SAS sebagai tempat bersirkulasinya udara di dalam kartel mesin. Seperti yang kita ketahui, pada saat mesin hidup, piston di dalam mesin akan bergerak naik turun antara titik mati atas TMA dan titik mati bawah TMB, yang menyebabkan terjadinya kevakuman udara di dalam ruang kalter. Ketika piston naik, udara akan tersedot masuk, dan saat piston turun, udara akan tertiup tertekan keluar. Adanya lubang pernafasan akan memperlancar gerakan piston ini sebagai penyaluran kompresi yang bocor. Pada saat sehar berada di langkah kompresi, bukan tidak mungkin ada udara yang telah bercampur bahan bakar melintas ke kalter yang melewati dinding silinder dan ring sehar dan akan dikeluarkan pada saat ketika sehar bergerak turun dipompa ke kotak filter udara agar tidak mencemari lingkungan. Sebagai pendingin mesin, maksudnya adalah sebagai media pembawa udara panas mesin yang disalurkan keluar melalui lubang pernafasan tersebut. Udara dingin dari luar tersedot masuk ke dalam mesin dan menggantikan udara yang panas yang ada di dalam mesin. Seterusnya, sebagai penghangat udara. Udara panas yang dikeluarkan dari lubang pernafasan akan dimasukkan ke dalam kotak filter udara untuk membantu pemanasan udara yang masuk dalam karburator. Ini akan membantu menghangatkan udara yang akan terhisap ke ruang bakar, sehingga akan mempermudah proses pembakaran. Nah, jadi AIS ini adalah salah satu komponen yang dibuat produsen motor agar motor bikinannya bisa lulus uji Euro 2 atau Euro 3 di mesin motor berkarburator dahulu. Oh iya, di dalam AIS atau SAS terdapat 3 jalur selang. Selang pertama adalah filter udara, selang kedua adalah manifold karbu, dan yang ketiga masuk menuju saluran buang di cylinder head. Bertemunya udara panas dan gas buang sisa pembakaran memunculkan reaksi yang bisa menekan emisi sisa pembakaran. Prinsip kerjanya adalah mengubah racun hidrokarbon atau HC dan karbon monoksida atau CO, sisa hasil pembakaran, menjadi karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Hasilnya, sisa pembakaran yang dilepas ke udara enggak berbahaya. Efek dari menutup lubang saluran pernafasan mesin dapat mengakibatkan seal atau gasket yang menjadi penghubung antara top blok mesin silinder dan body block silinder mengeluarkan rembesan oli. Ya, para engine sudah menciptakan desain sedemikian rupa agar saling terhubung. Akibat tekanan udara dan cairan yang berlebihan karena tidak dapat bersirkulasi lagi, maka menyebabkan atau mengakibatkan berlakunya hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan penerapan dari konsep tekanan dalam suatu zat cair. Hukum itu berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Singkat saja, di dalam blok silinder terjadi proses tekanan yang namanya kompresi
kompresi ini panas, maka perlu dibuang panas ini melalui saluran pernafasan mesin tadi. Akibatnya, jika lubang ini ditutup, udara panas tidak bisa bersirkulasi. Apapun yang bagian termuda akan dihajarnya karena ingin keluar. Tidak peduli itu packing aluminium, sil karet, semua sambungan pasti akan dihajarnya. Akhirnya keluarlah udara disertai oli dari blok silinder. Tekanan ini sudah diperhitungkan. Kekuatan dengan besarnya blok silinder menampung tekanan. Apabila terjadi tekanan pasti akan memaksa keluar, maka diciptakanlah saluran pernapasan mesin ini agar dapat bersirkulasi. Selang pernapasan ada yang lari ke bawah yaitu keluar, ada yang masuk lagi ke filter udara, biasanya jenis motorsport. Jadi jaga baik-baik saluran udara pernapasan mesin, jangan sampai sengaja ditutup, tidak sengaja tertutup bahkan bocor. Jika bocor akan fatal, akibatnya milky yaitu air akan masuk ke dalam mesin dan mengakibatkan tercampurnya oli dan air sehingga campuran ini akan menjadi putih akibat gesekan oli, air, dan komponen mesin. Ya mungkin segitu doang kemampuan gue untuk menjelaskan apa fungsi ais. Untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke bengkel. Oke, jadi segitu doang video gua untuk pengertian tentang ais dan apa dampaknya menutup ais. Jika Anda suka, silakan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya channel gua agar mendapatkan selalu notifikasi dari gua tentang video-video yang bakal gua upload. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.